Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Sinta Nur Fadila, mahasiswi PGSD Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu permasalahan nyata dalam pengelolaan kurikulum di sekolah dasar, yang berjudul yaitu kesulitan implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka hadir sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang bersifat pada siswa, fleksibel, serta mengkomunikasi perbedaan kemampuan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Namun, perubahan kurikulum ini menuntut kesiapan yang tidak sedikit, terutama dari guru sebagai pelaksana utama di kelas. Guru tidak hanya dituntut mengajar, tetapi juga harus mampu menganalisis kebutuhan siswa, menyusun modul ajar yang variatif, serta melakukan asesmen yang berkelanjutan. Permasalahan mulai muncul ketika kondisi ideal tersebut tidak sejalan dengan realita di lapangan. Salah satu contoh bukti nyata yang terjadi pada SDN-X di salah satu kabupaten. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kurikulum Merdeka, ditemukan bahwa guru mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi karena jumlah siswa yang banyak, kemampuan siswa yang sangat beragam. Dalam satu kelas terdapat siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Namun, keterbatasan waktu membuat guru kesulitan memberikan perhatian secara individual terhadap siswa. Akibatnya, pembelajaran masih cenderung bersifat umum atau belum sepenuhnya berdiferensiasi. Selain itu, masalah lain yang muncul adalah keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep diferensiasi. Meskipun sudah pelatihan, sebagian guru masih belum memahami penerapan praktisnya di kelas. Hal ini menyebabkan guru merasa bahwa kurikulum Merdeka menambah beban kerja mereka. Jika dilihat lebih dalam, permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan kurikulum dan kesiapan implementasi di sekolah. Dampaknya cukup signifikan. Siswa yang memiliki kemampuan rendah berisiko tertinggal karena tidak mendapatkan bimbingan yang cukup. Sementara siswa yang lebih cepat memahami materi tidak mendapatkan tantangan yang sesuai. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama kurikulum Merdeka. Lalu, bagaimana penanganan masalah ini oleh pihak yang terkait? Dari sisi guru, upaya dilakukan adalah mulai menerapkan diferensiasi secara bertahap. Misalnya, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dan memberikan tugas yang berbeda sesuai tingkatnya. Guru juga mulai memanfaatkan media sederhana yang tersedia di lingkungan sekolah sebagai alternatif pembelajaran. Dari sisi sekolah, kepala sekolah mendorong adanya kolaborasi antara guru melalui komunitas belajar atau diskusi rutin. Dalam forum ini, guru saling berbagi pengalaman dan strategi dalam menerapkan kurikulum Merdeka, sehingga beban tidak ditanggung sendiri. Selain itu, sekolah juga berupaya mengoptimalkan fasilitas yang ada meskipun terbatas, serta memberikan dukungan moral dan supervisi kepada guru agar tetap termotivasi. Tidak hanya dari sisi guru dan sekolah saja, tetapi dari sisi pemerintah telah dilakukan berbagai upaya seperti pelatihan guru, penyediaan platform Merdeka Belajar, serta penyederhanaan perangkat ajar. Platform ini membantu guru mendapatkan referensi modul ajar, contoh asesmen dan strategi pembelajaran yang bisa langsung diterapkan. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemerataan pelatihan dan fasilitas, agar semua sekolah mendapatkan dukungan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih konkret dan berkelanjutan. Pertama, perlu adanya pelatihan guru yang lebih aplikatif dan berkelanjutan. Tidak hanya bersifat teori, tetapi juga praktik langsung yang sesuai dengan kondisi kelasnya. Kedua, diperlukan pengurangan beban administrasi guru, sehingga guru terlibat lebih fokus pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
Ketiga, sekolah perlu memperkuat budaya kolaborasi seperti komunitas belajar guru agar terjadi pertukaran ide dan solusi secara terus-menerus. Keempat, pemerintah perlu memastikan pemerataan fasilitas akses teknologi sehingga semua sekolah baik di kota maupun di daerah memiliki kesempatan yang sama dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kelima, guru dapat menerapkan diferensiasi sederhana namun efektif. Misalnya, dengan variasi tugas, penggunaan media yang fleksibel, serta pengelompokan siswa secara dinamis tanpa harus membuat perencanaan yang terlalu kompleks. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kurikulum merdeka di sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan nyata, terutama dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Studi kasus di SDX ini menunjukkan bahwa kendala utama meliputi keterbatasan pemahaman guru, banyaknya jumlah siswa, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan dukungan teknologi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh guru, sekolah, dan pemerintah, implementasi kurikulum belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang berkelanjutan seperti peningkatan pelatihan yang efektif, penguatan kolaborasi guru, dan pengurangan beban administrasi serta pemerataan fasilitas pendidikan. Dengan sinergi semua pihak, diharapkan kurikulum merdeka dapat berjalan secara efektif dan mampu mewujudkan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan dan solusi dalam pengelolaan kurikulum merdeka di sekolah dasar. Besar harapan kita bersama dengan adanya kerjasama antar guru, sekolah, dan pemerintah. Berbagai kendala yang ada dapat diatasi secara bertahap. Semoga kurikulum merdeka benar-benar dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, berpihak pada siswa, dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.